Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah. La yasriqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda Kebon Bawak Timur yang tiang hormati, rekan-rekan remaja, putra putri yang alhamdulillah berkesempatan hadir di majelis ilmu di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama memperpanjang i'tikaf kita. Namun sebelumnya seperti biasa ngiring tiang pelenggo sami tebari koryok awali isi bacaan suratul Fatihah dengan supuk harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tiang pelenggo sami mendapatkan syafaat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. لجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حميد محمد الغزالي رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا مشايخنا ولوالدينا إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Kalian sekali khusus tipak seluruh jamaah tiang pelenggo sami sasampun meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala khilaf dan salahnya, diterima amal ibadahnya, amal jariyahnya senantiasa mengalir sampai hari kiamat, dijadikan sebagai amal jariyah. Dan kita semua yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dikuatkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat kita. Begitu juga untuk anak cucu-cucu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara imannya. Ala hadziniyah wa la kunatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiang pelenggo sami tekican diseda Allah sehat wal afiat, sehingga dalam kesempatan yang berkah niki tiang pelenggo sami pertama mau silaturahim, sak kedua mudah-mudahan kehadiran tiang pelenggo sami niki tercatat di sisi Allah menjadi orang yang senantiasa talibul ilmi, dengan sa genem menuntut ilmu. Mara wasiat Imam Syafi'i rahimahullah, adik sa tiang pelenggo sami nuntut ilmu niki lekan perumbaan inak tah sampai tiang pelenggo sami tame jok luang lahat kita. Nah nikilah hadirin rahimakumullah yang kita syukuri, kita masih bisa mengambil kesempatan sedikit untuk kita
jadikan sebagai ilmu bagi kita. Nah hadirin rahimakumullah, jadiin sendik tiang man lanjut malam Ahad sakjulu, alhamdulillah tiang pelenggo sami beberapa anggota masyarakat kita melalui remaja masjid memberikan amanah, yaitu donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina sebagai aksi solidaritas Palestina ya. Niki alhamdulillah dari masjid niki dan juga ada juga yang lain, sehingga terkumpul sekitar 1,5 juta, dan itu sampun kita kirim melalui Yayasan Lembaga Amil Zakat Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Dia langsung mengirimkannya, okay? Nah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan itu menjadi kesaksian kita bahwa tiang pelenggo sami niki berpihak kepada saudara kita seiman, tidak kita berpihak kepada orang kafir. Nah sehingga makin niki sekedar untuk menjadi tambahan ingatan kita, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2003, haram hukumnya untuk kita membeli produk-produk Israel. Jadi tingkatannya sudah level darurat, okay? Bukan sekedar boleh-boleh kemarin. Kalau kemarin itu boleh saja, makin niki dengan keluarnya, okay, fatwa MUI niki sudah diharamkan. Coba niki nanti adik-adik download itu ya, fatwa Majelis Ulama, sampun tiang bagi juga itu lewat grup WA Nurul Huda niki nggih. Nah, niki. Jadi ini salah satu cara untuk kita berjuang, tidak harus pegang senjata ke Gaza ya, tetapi kita menyelamatkan kaum muslimin di sana dengan memiskinkan sedikit di embau jabis ya, tapi paling tidak saya nggak napi produk-produk barang-barang sasi tebeli di Indonesia niki hasil niki untuk persenjataan Israel. Iya sih kadu mate batur telik dari ke, masya Allah. Nah niki beruan niki ibu-ibu niki itu endah bajang-bajang lo saya beli Rexona itu produk. Nah, ganti istilah lain, nggih. Itu ada sabun Lifebuoy, Pepsodent, Exe, tuh parfum. Yang bacakan ini supaya ini menjadi tahu kita, ayo kita boykot lagu apa saja kita boykot no, harus tahu barang gitu ya. Ganti dengan produk dalam negeri, ganti dengan parfum-parfum yang milik umat Islam ya. Nah niki nggih, niki ada minuman-minuman buah pita Sunlight niki ada untuk itu tuh ya Allah ya. Memang mereka itu hebat dalam perekonomian ya, mereka buat, kita yang beli, tapi untuk mendukung mereka memerangi saudara kita niki ya. Itu yang bisa catat-catat niki ya. Sunslick, Wipol, anu niki Pak anu niki merebot niki kah beli Wipol, ganti salain niki nggih. Ya, masih banyak yang lain niki nggih. Sak teman-teman keloran anu dengan luah niki nggih McDonald. Nah, makin sepi wahrun lihat Mataram niki nggih. Itu apa endahno KFC. Nah, KFC ya. Kek apa namanya KFC no? Food chicken. Ah, iya doan tau niki anu nggih. Burger King itu kalau mewah-mewah pokok niki. Ambon beta beli secara anu wah nggih, jagung kacang cilok insyaallah nggih.
Nescafe gerang ngopi niki. Ini nih Willow, nggih, Oreo, Dunkin, makanan kanak-kanak niki, nggih, Coca-Cola, Sprite, Coca-Cola, nggih, Fanta, Mizon, Nutribos. Ibu-ibu kadu Royco itu, Royco juga itu. Masa Royco ya tuh. Es krim Walls, nggih, es krim Walls itu. Seolahragawan ini Puma, celana kaos Puma, nggih. Gerang-gerang ngopi nih Starbucks itu, nggih. Masya Allah, jadi hampir nggih berbrand. Itu nggih, apa yang dah niki Aqua, ganti si Narmada, ganti si Alpalah, nyumbang untuk santri itu, ya kan Alpalah itu kan, itu ganti si niki, nggih, Ades itu, Masya Allah. Intin saat terdepan si batur Islam doang, wah. Nah, niki kenapa kita perlu sampaikan supaya jangan kita terkena dengan ayat surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bantulah dalam kebaikan dan jangan saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Nggih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwanya supaya kita mendukung bagaimana Palestina itu jangan diinjak-injak. Saudara seiman kita karya-karya makin rumah sakit Indonesia udah dibom, bejan tau karingan wah makin mayit begelampangan begelanyat lek tengah langan. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau kita membeli produk-produk itu, nggih, maka dikhawatirkan kita itu sudah memberikan andil juga di situ untuk membunuh saudara kita seiman. Nah niki hadirin rahimakumullah, ini lepas juga lekan anu sekedik niki nggih, sekedar untuk kita menjalankan fatwa MUI, nggih. Nah, jadi pada dasarnya kanggo doan itu berjual beli, nggih, membeli apa saja kepada non muslim, tetapi ketika sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya merusak niki seperti yang terjadi di Gaza niki, maka tingkatannya sudah haram lagi. Nah niki nggih, jadi ini sebagai wujud kita niki juga menjadi bagian dari satu tubuh. Sekek sak sakit milun ta sakit. Nah niki hadirin rahimakumullah. Dan dendek telengok lalu isu-isu yang mengatakan bahwa Hamas itu dengan meneh mereka itu bersyahadatain, dan tiang coba boya niki mereka itu ahlu sunnah wal jamaah, sama seperti kita, mazhabnya Syafi'i itu. Nah, jadi niki sekedar sekilas informasi untuk kita saling ingat mengingatkan, terutama bapak-bapak ibu-ibu seandainya sempat buka WA YouTube niki nggih informasi nggih. Nah hadirin rahimakumullah, makin telanjutan bahwa Imam Ghazali dalam rangka memberikan solusi jalan keluar supaya kita niki menjadi hamba Allah yang benar-benar bersih secara zahir, bersih secara batin. Salah satunya adalah kita diarahkan, diingatkan supaya jangan kita terlena dengan sikap bakhil niki. Jadi ada tingkatan niki Bapak Ibu. Awalnya orang itu bakhil, pelit,
nggih. Elek diri niki ia pelit elek diri, apalagi elek dengan lain. Biar orang pelit elek diri niki contoh niki nggih. Tebang arak sopok dengan berdaya balik niki listrik. Dendek kadu listrik niki niki dia copok tisi ni. Sehingga jangan kadu ibadah masih ndek mele bani kelet niki kan. Kalau jadi membayah laun ni. Ni beda copok isi tu ngiritan ni. Nilai diri ndan ye pelit. Ya. Karing jak jok dengan. Tapi jok dengan niki masih jak berbeng dek mele. Itu namanya bakhil. Di atas bakhil itu asyuhu. Apa jarian niki bakhil kuadrat. Bakhil kikil pelit medit. Berberuan niki di samping ia niki bakhil pelit barak baru niki nggih. Ade narak dait na dengar niki jak berbeng sini stop. Beda lagi makake niki. Niki pu arak mau ke rezeki niki jak lalu sedekahan jak nurun. Dendek kembang beng ye ni. Itu namanya penyakit asyuhu. Nggih. Tingkatannya di atas malik niki. Nggih. Jarin sengajen balak dengan ada ensa dengan niki ndek mele berbeng ada ensa pada barak iya niki pada pelit barak iya niki padahal anan iya pepen dewe bande nggih lagu sengaja nekat dengan lamun januk lawan kurang melawan itu namanya syuhu. Nah sebaliknya kita dianjurkan supaya kita senantiasa memiliki sikap yang namanya sikap as-sakha, dermawan. Itu kebalikan niki. Jadi lamun dermawan niki ilome. Elek diri na lome, beruan elek diri na lome. Napi ruan kebutuhan untuk menguatkan dirinya beribadah kepada Allah. Dia beli, dia penuhi. Wah, dia temele sakadu sak lusuh-lusuh. Segerah tidak beli kelambi rombengan si tidak kadu sembahyang. Ni tak tembeli baris solah tembeli jat kadu. Nah, itu namanya loma lek diri niki. Nggih. Aras tuan guru bahasa lek tiang niki. Lamun pendek terpikiran diri eta ndek mungkin ya terpikiran si anak jari entah tu dengan lain. Angkat lamun jingkan nak arak niki jadilah orang dermawan kepada diri kita sendiri. Tebedewe kepeng benang umroh ndek teman berhaji ndek teman kadu arak kepeng benang ndak harapan anak tah. Ndek harapan anak ja anak oleh mak no. Ita bau isi teman saya enggak belum tentu kadang-kadang ya ini jak pikiran dengan tawa niki itu namanya as-sakhi okay? Dermawan kepada dirinya sendiri, dermawan kepada orang lain juga. Nah baru niki salah satunya ya kita berpikir tidak hanya skala lokal. Jadi kedermawanan kita itu tidak hanya skalanya lokal. Dek napa hanya untuk kepentingan kelompok iya doang. Ya, kelompok orang juga batur sebelah, batur Jawaan, batur internasional, kita juga ikut bejak bau isi itu. Arak dengan makin niki kan doe dengan kikip. Niki aro jam kembe sumbang-sumbang iya terdoa dek baik mate-mate wah ni. Arak pendek para mana? Wara. Padahal kasihan ya. Ini bukan kita bicara agama, kita bicara kemanusiaan. Apalagi sawah jelas-jelas ada banti niki batur Islam. Niki masih terkalah sih dengan non muslim doan. Dengan Kristen, dengan Hindu, milun mendukung
bagaimana saudara kita itu nggih terbebaskan mu itu karingan jak beboya, berarti itu manusia ndak tahu diri namanya itu nggih. Nah niki kan, nah itu namanya as-sakhi. Nah di atas as-sakhi niki itu namanya al-ithar, al-mu'thir, orang yang mendahulukan orang lain niki dalam hal-hal yang sifatnya dunia niki. Jadi sepejuluk batur, sehingga dikisahkan niki niki disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang lanjutan baca kitabnya, i'lam anna arfa'a darajatis sakhai al-itharu, ketahuilah olehmu bahwasanya paling tinggi derajat kedermawanan itu al-itharu, ialah mendahulukan orang lain. Arak datang bantuan beras, okay, untuk neki, untuk amak ne, untuk inak ne, telek ruan batur, okay. Padahal ia wah mau melen Malik mau. Nah itu sudah ada penyakit. Lagu lamun mikir sano badek dekman, ia penjelu aneh baras dah itu kemudian laun kita baras kemudian. Nah itu namanya arfa'ud darajatis sakha, okay? Paling tinggi derajat kedermawanan, padahal saat itu dia butuh. Ni sengke soal niki, okay? Lamun bau aten teniki barak ni ke telek ruan batur niki, oh iya masih kurang. Oh iya ndek manarak gati lamun nita waharak niki arak mau tersekek niki, iya ndek manarak sama sekali, abang dulu tianeh. Benar. Dengan sabarak niki ye sugih, dek noh tahu aran susah, merdeka dia itu. Semakin tahu berbeng, ia semakin cemoh, karena dia sudah dapat memberi yang memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi ia cemoh isi berbeng. Nah ini sengke niki, okay? Nah jadi ndek napa cemoh isi tebeng ndek, ia cemoh ia berbeng. Lamun ia cemoh tebeng niki biasa niki, okay? Tapi lamun bau niki tingkatnya lebih tinggi adalah ia cemoh dalam keadaan ia berbeng. Masya Allah, itu luar biasa. Niki bahasa Imam Ghazali niki, ya. Wa huwa ayyajuda bil mali ma'al hajati ilaihi. Ini yang disebut dengan al-isar adalah dia memberikan harta kepada orang lain sementara dia butuh kepadanya. Kita butuh masih sebenarnya nih lagu aneh. Sida kado julu aneh mana. Insyaallah, okay? Nah, wa qad asna Rabbu subhanahu wa ta'ala 'ala sahabati, dan dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci, telah memuji kalangan sahabat. Arak sahabat niki nggih datang temuin Rasulullah niki kita sebutan nggih. Wa hukiya annahu nazala bi Rasulillah dhaifun falam yajid 'inda ahlihi syai'an. Jadi dia supuk waktu Rasulullah niki datang temui di Pak Gedeng Rasulullah, sementara Rasulullah ndek narak dait supuk kekeloran nggih, elek seninaan sebinian Aisyah biar rezeki teruan apa arak ni kita bau tekelor ndarak Rasulullah ni. Sementara di samping Rasulullah ada sahabat yang ikut. Fadakhala alaihi rajulun minal ansar wa hamalahu ila ahli. Tiba-tiba arak nawaran, Rasulullah sila tiang be kancen temuin dan sila jok balin tiang lain. No. Coba
akhlak sahabat itu, nggih. Fawadha'a baina yadahi ta'am wa amara imra'atuhu bi itfa'is saraj. Muan bebadak le seninaan adik arak ruan anu teh kekeloran. Ada carian kita arak nasi juga sekedik teh. Arak si tersatu temu ini. Lah, enggak niki kakak ni. Enggak nih, ini pun untuk bijen tadi di narak lain tadi. Akhir mun suruh sugulan hidangan nik enggak narak niki. Nggih. Mau matian dila pura-pura mati dila. Ngerompangan piring wah sidut kanca. Kanca gelas ataupun adik narak marak-marak desak napiaran bakalaan kan. Terus akhir tentu padaan dile niki tersebut dalam kitab niki cerita niki kan. Nah niki wa ja'ala yamuddu yadahu fi ta'am ka'annahu ya'kulu wa la ya'kulu hatta akala dhaif at-ta'ama. Terus pura-puraan pedas ruan bait milu bait kekeloran aja lah cirian kita niki kan. Nah, berak niki kan. Jarin pebadein si temuin niki umilun bekeloran semel lamun aran carian kita kan lamun dek na bajulu pen balik dek semel niki kan. Dek semel berdampak ai pura-puraan kelokok kayak niki anu niki ples nah niki kan. Lagu dek bekeloran sehingga temuin niki pacu jangke bis nggih sanganan niki insyaallah niki nggih. Falamma asbaha qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat niki, laqad ajiballahu min sani'ikum ila dhaifikum. Masya Allah kunin niki Allah itu kagum kepada kamu tadi malam niki terhadap perilakumu kepada tamu-tamu yang kamu jamu tadi malam itu. Allah itu merasa takjub kunin. Itu artinya apa? Allah itu akan menggantikan apa yang telah diberikan si tuan rumah itu kepada tamu-tamu dari Rasulullah niki. Sehingga fanazalat hazil ayatu, turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dia dalam keadaan membutuhkannya. Niki hadirin rahimakumullah. Nah oleh karena niki nggih kita semua diberikan obat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah supaya kita niki bisa berperilaku seperti niki atau kita bisa mengobati sikap bakhil kita. Niki disebutkan dalam kitab niki nggih, i'lam annal bukhla sababuhu hubbul mal. Ketahuilah lemu bahwasanya kebakhilan itu penyebabnya adalah hubbul mal, karena cinta berlebihan kepada harta. Wali hubbil mali sababani, sementara cinta harta itu disebabkan karena dua hal niki. Yang kata bakhil niki karena terlalu cinta harta. Lamun tanggap harta niki biasa-biasa saja ndek dengan bakhil, tapi karena dia menganggap harta itu segala-galanya. Dan itu disebabkan karena apa? Ahaduhuma hubbus syahwat. Yang pertama karena hubus syahwat, cinta demen bersenang-senang. Nah ini karena dia itu cinta kepada syahwat, kesenangan. Wala wusula ilaiha illa bil mali, dan tidak bisa tercapai kesenangan itu, cinta syahwat itu kecuali dengan sebab harta. Coba besilah
lamun narak dengan merasa luwe ganti kepeng niki lah bebadis-badisan run kepeng le dompet pamer le bater no bater agak kepeng ini arak dedara malik lemak unin sehingga ia taruh diri le kepeng lah mun dek narak niki den semel den tahu niki kan den narak isi itu niki lele paroi okay. Nah niki tetu pas Imam Ghazali niki nggih ma'atulil ma'amali unen beserta panjang angan-angan luwih kemelek luwih cita-cita milih meno artinya yang didorong oleh syahwat niki nggih fa innahu law qaddara bi baqa'u nafsihi yawman aw syahran fala rubbama sumihat nafsuhu bi ikhrajil mali wa la'alla waladahu yaqumu maqamatul amal fayumsiku ma ja'a li ajlihim. Nah jarin basin Imam Ghazali niki arak dengan niki seandainya dia ditakdirkan nggih baqa'u nafsihi yauman aw syahron dia bisa hidup sejelo atau sebulan misal niki nggih maka bisa jadi dia bisa menundukkan nafsunya dengan dia mengeluarkan harta bendanya. Ada narak kira-kira niki malaikat berbisik tipa ite Baihaqi kayaknya sebulan jak mati pasti itu aja gupuh niki kan terlalu rajin-rajin bersedekah jilo mah kan apa jak terlalu boyak niki wangkah kesak mele anu jak pacu ibadah doa anu nih karingan kan meno lagu ini kadang-kadang secara pribadi orang itu sebenarnya dia mau untuk menjadi dermawan tetapi kesandak isi anak jarin. Nah niki wala ala waladahu yakumu maqamatul amali tulil amali tetapi bisa jadi anaknya itulah yang menetapi kedudukan yang banyak angan-angannya. Anak mulai datang, bapak dekembe lalu bersedekah jadi dekembe anak nyugulan itu masih lihat kebutuhan tuh nih. Nah iya basen kan ini tebarak lo barak niki kan itu kesandak isi dengan lain itu kesandak isi keluarga fayumsiku maja'a li ajlihim sehingga dia menahan nggih apa yang tadinya dia mau hajatkan tidak jadi gara-gara permintaan daripada anak cucunya keluarganya padahal secara pribadi dia ingin menjadi orang dermawan ndek napa aja pelit sebenar lagu ini jadi pelit gara-gara semama gara-gara senina gara-gara keluarga. Nah walizalika qala alaihi salatu wassalam oleh karena itulah Rasulullah bersabda al waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun. Rasulullah bermanik niki al waladu mabkhalatun anak jari niki iniin piak dengan toak niki jari bakhil mabkhalah ya. Padahal dengan toaan wah pikiran diri napa jadi sanggung kelemak niki dekman sempat untuk berderma masjid dekman jari niki apa jadi bantu niki wah harak niki celengan lagu tandak si anak jari sehingga akhirnya tergeretlah dia menjadi orang yang bakhil jarin niki angka baru niki lamun narak kesempatan kita untuk bisa berbuatlah
tanpa harus kita menunggu-nunggu dari pihak-pihak lain lah niki kan. Nah niki aru lemak beaneh tiwas anak lemak ieu ja wakapan tah tiwas anak lemak ieu wah ja sedekahan teu lamun teu mati mun kan. Goyo ke urip menon wah bele statusnya hebat diingat karingan. Nauzubillah min zalik, tidak terbajar menaik ya. Jadi itu makhalatun, anak itu bisa menjadi orang itu menjadi bakhil. Majbanatun nggih. Nabi makna niki majbanatun ay yahmiluhu alal jubni anil jihad khasyata dhai'atihi. Jadi anak itu bisa saja menjadikan orang tuanya atau keluarganya menjadi pengecut, terutama niki dalam berjihad. Dede gak mak sugul-sugulan mati laun damu mati laun berembe karya-ari anak jari ini semama menjadi bebalu, senina menjadi bebalu, semama bebalu ya. Anak menjadi anak yatim lawan pengecut. Dan ini yang tidak dimiliki, inilah yang tidak dimiliki oleh orang Gaza sifat ini. Mereka itu nenina nemame meninggal itu syahid. Nah itu kehebatan daripada orang Palestina. Semenuan juga itu layak masih papuk balok terlayak kan. Tidak pernah terpikir dalam pikiran mereka itu yang berjuang itu deh. Auru sang lema anak di naraja nanu saya jak lalu mbuk angkat anak niki yunin. Dia noh berpikir mati jak mati wah saya syahid. Nah itu yang ada pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah luar biasa. Sampai anaknya itu Arab yang tonton di videonya nih apa katanya, apa cita-citamu nak? Saya ndak tahu sampai kapan umur saya ini, bisa ndak saya tumbuh dewasa nih? Jangan-jangan belum sempat dia remaja sudah mati. Tapi itu tidak menjadi masalah. Coba dia narak saksi terlalu sedihan niki kan, mereka kok tersenyum menonton lek mati niki. Ini sebenarnya Allah memberikan pelajaran juga kepada kita. Nggih, jari itu sandek menerima musibah bara ieu niki tebeng teperajahan lek batur terjadi cermin bahwa pengorbanan itu kalau itu ada di jalan Allah tidak ada yang perlu disesali. Kan berat nih kan? Jangan sampai anak itu menjadikan keluarganya pengecut. Kan? Hadis Rasulullah niki Masya Allah. Jadi betul-betul mengingatkan kita karena bisa saja anak keluarga itu menjadi penghalang untuk kita berbuat baik. Niki. Okay. Nah sehingga uli lamun tamate arah dengan urus laun. Jarin Allah itu menghidupkan makhluknya pasti sudah ada yang akan menjamin makhluknya. Arah doang sak pikiran. Cuman kita kadang-kadang merasa berat, ya manusiawi. Tetapi itulah kembali kalau ada iman kita kuat, istiqomah di dalam memegang kebenaran, maka apapun yang tidak yang diambil dari kita, itu akan kita ikhlaskan, kita akan ridho. Nah, niki, majhalatun. Nah, niki kadang anak itu membuat
orang tuanya menjadi bodoh. Niki dijelaskan, okay. Yahmiluhu alal jahli fi amrid din bisababi tarkir rihlah fi talabil ilmi lihtimamihi bi tahqiqil mal li waladihi. Nah, jadinya anak itu bisa membawa kepada kebodohan, terutama di dalam masalah urusan agama, sehingga sebab anaknya itu dia meninggalkan pergi untuk menuntut ilmu karena dia lebih mementingkan harta untuk anaknya. Nih bahasan kitab niki damen batur jak nuntut ilmu, nggih aroden dek wah ngonen harap kadu berdagang lemak ngonen niki kan, akhir orang tuanya ndak maju-maju ilmu agamanya gara-gara anak niki. Nah, oleh karena itulah ini kita sadari bahwa ada jebakan di dalam urusan harta, nggih. Bahwa yang menjadi penyebab orang itu bakhil itu adalah disebabkan karena harta benda yang dipicu oleh syahwat. Nah, ini yang harus kita obati. Caranya apa? Jangan terlalu mencintai harta. Kita anggap harta itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, niki Pak Ibu hadirin rahimakumullah, sehingga arak wali nina ulama waliullah lagu nina arana Rabi'atul Adawiyah. Sering mungkin pelungguh niki pirangan niki ke arana Rabi'atul Adawiyah. Nabi bahasan idza soha minkal wudda fal kullu hayyinun wa kullu alladhi faqat turabun. Lamun wah tetu aran ta becinta, wah tetu entan ta bekangen oleh Allah Ta'ala, maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, harta benda atau apa saja, hayyinun, itu remeh semuanya itu kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Nah, coba jadi ndak menganggap segala sesuatu ini sesuatu hal yang sangat berharga niki secara pandangan dunia, sehingga pandangannya baru apa yang kita miliki ini akan menjadi berharga kalau itu digunakan dalam rangka kita mendapatkan cintanya Allah, barulah itu akan punya nilai harga. Lagu lamun tidak membawa kepada cinta kepada Allah, tidak membawa kita kepada kebahagiaan akhirat, segala sesuatu itu barang remeh, tidak ada nilainya. Sehingga dalam riwayat ada dikatakan dunia ini tidak lebih dari napiran sayap, satu sayap dari sayap apa namanya semut lah atau kelikit ya. Berarti lamun tebedwe setengah dunia niki berarti masih belik sayap kelikit kan. Apalagi ya sekecet bedewe, sehingga dikatakan wa kullul ladzi fawqa turabun, bahasanya Rabi'atul Adawiyah, sehingga apa saja yang ada di atas bumi ini turab, maka ini semua kerepuk doang jari nonin. Karena asalnya kerepuk ya, kerepuk doang selapu nonin. Kalau itu sudah betul-betul cinta kepada Allah itu betul-betul melekat di hatinya. Oke, okay. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kita lanjut niki
Wa'lam balik nanti baru. Nah, wa'lam anna ilajal bukhli taqlilus syahwah. Ketahui olehmu bahwasanya obat daripada bakhil itu ada terhangkah jadi dengan bakhil niki taqlilus syahwah, mempersedikit keinginan, mempersedikit syahwat. Ndak lalu kemelek sandek-ndek tentang dunia niki, maka insyaallah ndek tersa anu lalu niki nggih ribet lalu. Wa kasrati zikril maut, perbanyaklah mengingat mati. Sesugih-sugih teniki kan enggak balen ta ukuran berubah sak baru sare wah sak mati jari semeter, sak baru dipan tesolah jari kerombatan, sak baru nyelong-nyeleng ruan kelambin teniki jari kain putih, sakwi niki balen ta pira ribu watt, ternyata balen ta jari pengap di nerak jendelen. Kasratu zikril maut, perbanyak mengingat mati. Nah, wa ta'ammul fi mautil aqran, dan merenungkan bagaimana saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Tapi ya jadi iktibar, jadi perajahan niki. Nggih. Wa ziyaratil kubur, ziarah kubur. Obat ternyata. Jadi dengan lalu ziarah kubur niki sesungguhnya ndek hanya sekedar doaan mayit doan, tapi berziarah kubur itu adalah gimana supaya kita merenungi arti kematian. Lemak bahwa awak sak menisolah inges gagah sasi tajum-majum diri teniki sambil boya aran doan niki nggih tekaken si gayas kan. Nah, wa ziyaratil kubur, sehingga dia ziarah kubur itu akan mengurangi sifat bakhil. Okay. Sehingga supaya besok kematian kita menjadi kematian yang indah, yang mulia, ada yang setetep dan benderang. Harta benda itu besok akan menjadi pembela kita. Niki kan ngerawas si makanan oh ini kan tiang lek jadi saksi nonin yisin bersedekah niki lek imun sakanan dia nih. Terus dengan sawah sinebeng niki atau tempat-tempat yang sudah diberikan itu akan menjadi saksi juga, aku sinebeng lek dia nih ndak siksa ya, pembela kita niki. Wa ta'ammuli ma fiha minad didan niki, dan merenungkan bahwa kita suatu saat akan dimakan oleh cacing-cacing yang ada di kubur. Nggih. Nah niki nggih. Wa yu'aliju nggih iltifatil qalbi ilal walad bi an khalaqahu khuliqa ma'hu rizqu. Dan juga salah satu cara mengobatinya adalah pikirkan nggih supaya hati kita ini menoleh niki kepada anak, bahwa setiap anak yang terlahir yang diciptakan oleh Allah khuliqa ma'hu rizqu, dia pasti diciptakan juga rezekinya. Senduga manusia ceplus di dunia niki arak rezeki. Nah, jadi ndek terserembat istilah kan. Jadi ini suruh dengan serembat barak basin Imam Ghazali seonek niki. Orang tuanya jadi pengecut, orang tuanya jadi bakhil, orang tuanya jadi bodoh karena ia serembat isi anak.
Nah, ini harus dipikirkan bahwa ketika Allah menciptakan anaknya itu berarti wahara rezeki. Gitu, okay? Nah, niki hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah ingat sabarat sapirana bahwa surga niki okay, hanya diperuntukkan bagi siapa? Likulli sakhiyin, bagi orang yang dermawan. Wat taqwa ya, wat taqi, bagi orang yang bertakwa. Niki. Jadi namun dek narak sak dua niki tidak bisa berharap banyak untuk kita menjadi penghuni surga. Sehingga sebagian ulama mengatakan takwa itu sesuai dengan hurufnya. Tak, nggih. Nabi tak niki nggih tarkul maksiat. Jadinya betul-betul orang itu bertakwa ada tarkul maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Selama masih dengan niki gawe maksiat, rumah tangganya tidak akan pernah tenang. Berbendan tenang maksiat arak itu. Surga dunia doan dek nembau isi enjangkau. Tidak bisa dia rasakan nikmatnya, apalagi surga akhirat. Takwa qaf qanaah. Nah, para anu niki kan kita menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah taala niki wah bagiin ke kita niki arak sak kelompok miskin, arak sak kelompok sugih. Arak sak kelompok alim, arak sak kelompok awam. Dia bodoh awam. Okay. Arak sak kelompok pejabat, arak sak kelompok rakyat biasa. Terbagi niki, dia mungkin selaput sedunia ni jadi dengan sugih doang. Okay. Nah, persoalannya bagaimana? Enggak arak dengan bingung niki, okay. Bagusan terjadi dengan miskin, okay? Atau terjadi dengan sugih. Kan Rasulullah berdoa niki. Di satu kesempatan Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wasyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku besok bersama orang-orang miskin. Nah, jadi lebih bagus terjadi dengan miskin nunin support sih. Lagu arak doan selain Rasulullah hendak nggih. Ini mami penghulu niki beliau sering kado doa niki, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku diberikan petunjuk, yang terhuda, senantiasa dalam hidup ini dibimbing. Wattuqa, ada jadi dengan bertakwa. Wal afaf, orang yang menjaga kesucian dirinya. Wal ghina, ada jadi dengan sugih. Ah, bertolak kan ce. Sabaru niki, mbe niki salah. Nah, jadi bahkan arah doa-doa ulama lain niki, Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan wasi'an, okay? Min ghairi ta'bin. Nah, ini ekstrem malik niki. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang luas, yang baik-baik. Min ghairi ta'bin, tanpa lelah-lelah. Dia lelah, ada yang selung-selung datang rezeki ini ke, okay? Wala masyaqqatin, tanpa susah. Wala dhairin, tanpa membawa kemudaratan. Nah, niki kan ada doan ulama berat niki dah, ya. Jadi di satu sisi arak milih sugih, satu sisi arak milih miskin. Jadi sebenarnya patuh. Kuncinya apa?
Miskin sugih itu ujian. Kalau miskin itu didasari dengan dia itu ikhlas menerima apa adanya, reda elek takdir Allah, bahwa Allah itu sudah menakdirkan saya ini garis hidup saya begini, wah lelah berusaha, wah sekolah, wah sampai sarjana, ngabdi, wah gak doan ruan keniki balik ke ini solah aneh ya, wah garis ya saya akan jalani, saya ridho, maka ya sugih niki kan, sugih niki dia sabar, dia ridho, ibadahnya kuat, munajatnya kuat, dan dia tidak pernah merasakan atau mengatakan kemiskinan itu rendah, tidak, miskin itu hina, enggak. Maaf niki, kadang-kadang arak dengan niki memandang mata sebelah, baru miskin simparan dengan hina, baru menjadi pejabat batur biasa simparan hina, no. Karena ini adalah keadilan Allah. Saya mele baramano kan, tetapi ketika itu dia menerima kemiskinannya, sabar, menerima qada dan qadar Allah, ridho, pasti mikir ndek luwih lalu duwe banden, ndek luwih lalu terhisap. Nah, iya sih mikir niki kan. Ya, hebat jadi. Kedian rezeki, luwihan kesempatan beribadah juga Allah. Nah, maka orang seperti ini itulah orang miskin yang baik. Itu ya yang dikehendaki oleh Rasulullah niki. Okay. Lagu wah miskin, ahli maksiat, bertingkah, ini, okay. Gagah percek, okay. Percek dan gagah rokok dan berdua, ya, okay. Dia tidak ridho, memberontak, protes Allah Ta'ala. Nah, maka orang yang seperti ini adalah seken, betul-betul miskin hakiki. Demikian orang kaya, dengan sugih tidak selamanya dia itu orang mulia, kan? Orang kaya bisa mulia kalau dia sadar kalau kekayaannya itu adalah amanah Allah, titipan Allah. Kalau dia sadar bahwa harta benda yang ada pada dirinya itu bukan dia yang punya, adalah milik orang lain juga. Coba besila berembe-rembe kesugih sepiring doang sita ngelor, sepiring mentahan, paling deh sepiring setengah wahane, no, 2 piring sejelo semalam, selebihnya itu dengan mau niki mati tak, anak tak mau, menantu tak mau, atau dengan lain mau, okay? Ketika dia sadar seperti itu, dia kembalikan kepada Allah, dia menjadi orang yang sakhi, pemurah, dia menjadi orang al-ithar, al-mu'thir, orang yang mendahulukan kepentingan orang banyak. Maka orang kaya yang seperti ini yang dicari. Nah, jadi ini ibadah jadi ini kan. Lagu lamun sugih sombong, lupa daratan, ahli maksiat. Maka orang sugih seperti ini tinggal tunggu mainnya, okay? Awak menjadi setrika lemak kan di neraka, hisapnya lama, ngone perhitungan dulu. Ajarin lamun pandang barak niki adil Allah Ta'ala, okay? Semua orang berhak untuk mendapatkan kemuliaan niki. Sehingga nah, tutup cerita terjuduk niki nggih karena wahisa. Siti Fatimah niki sahabat bijen Rasulullah, miskin, merari kanca Sayyidina Ali miskin, ndek barak Sayyidina Utsman sugih, Sayyidina Umar arak sugih masih lek sa sugih lalu niki kan lagu mending lah niki. Sayyidina Ali ini tutup miskin, okay? Jarin
ngendeng nah niki napiran isiin begiling tepung niki jari isina ngelor jadi roti arah seke dia bau tutuk pegawean lah niki yang kebis babak iman niki terus nimbak niki yang keberus niki talin sampai seduk na niki babak belur si na begawean niki akhir dia sepok waktu sang ilalah lalu jaga aneh bet tengendeng le abah aneh le Rasulullah tengendeng pembantu nih maka ndek ngendeng semaman ni pada status pada miskin tengendeng le mentua atau julu niki munsur Siti Fatimah lalu belakok aneh ge mak aneh tengendeng sekedik kan ara mau na rampasan perang Rasulullah tengendeng sekedik adik nara tangkat pembantu nih ndek sak lelah lalu oh nggih mati ile semama anane lalu boyak Rasulullah damin sampai bulan Rasulullah momot datang Rasulullah niki mau gonimah harta rampasan perang niki ikembe muka momot Fatimah ndek nara abah den semel jak bebahasa jak ngendeng den semel arun dek nara sengaja entang anu ziarah apa biasa oh lam meno ane pacu-pacu entak aja semama nah den jaren tite je ule terus berembe napi bahasan Rasulullah abah caren-caren kandik semel nenek dik semel ngendeng nah tuh akhlaknya Siti Fatimah coba alamun manusia be Allah endang le Rasulullah amai mana itu mah wah terpaksa wah niki Sidina Ali saya nggak tahan tangga Siti Fatimah lalu mana ya Rasulullah yang pria tangga bijen dan niki sama lelah yang endang pembantu oh be Fatimah no suruh lete berembe masalah Fatimah cerita tentang kehidupan rumah tangganya yang serba sangat terbatas lah niki kan wah ini mau ngelor wah nanti nggih perlengkapan rumah tangganya wah ndek nara kan ngendang pembantu mana ya ada yang sangkah susah baca subhanallah udah 10 kali baca ya alhamdulillah telung dase 3 kali ahmadi enggak wahmidi salasan wa salasin kan wakabbiri bertakbirlah 34 kali 100 jari lamun menjak parak tinduk niki baca tasbih telung dase 3 tahmid telung dase 3 takbir insyaallah engkah mah lelah onen zikir tebang si Rasulullah ndek dapat tebang pembantu nggih oh lamun barat niki Rasulullah riden yang wah niki nggih jak yang amalan iya asal usul niki lung dasi 3 kali niki nggih nah Masya Allah niki kisah mulia yang ditunjukkan oleh Siti Fatimah jarin ibu-ibu lamun lelah-lelah niki nggih iya waktu baca niki tasbih tahmid tahlil insyaallah telang lelah atan niki lamun masih lelah malik baca sampai dengkah lelah sampai tertidam terus nggih insyaallah ya Rasulullah berbayang anu niki nggih nah itu saya dah mama dah lamun rumun-rumun niki baca tasbih nggih ndek napa ibu-ibu doan silin ibu-ibu lan nah hadirin rahimakumullah nikilah yang iring pelenggo sami karena sampun liwat isya niki mudah-mudahan sasekedik niki arak jadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa mudah-mudahan kita berlatih terus nggih untuk membiasakan diri menjadi orang-orang yang sakhi dermawan bila perlu tingkatkan menjadi orang-orang yang mu'thir orang-orang yang senantiasa mendahulukan saudara-saudara kita yang lain yang lebih membutuhkan. Demikian kurang lebih yang mohon maaf kurang lebih
dan terima kasih atas segala perhatian Pelunggu Sami. Ngiring kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin. Allahumma anjil muslimina fi Palestin. Allahumma ayyidhum wa amiddahum bi alfi minal malaikati murdifin. Allahumma intasirhum intisaran li ahbabika ala a'daika. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma khzul man khazala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din khususan juyushal israiliyin fi Palestin wa fil Gaza. Allahumma syatit syamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum tadmira. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la minna wa la tusallithum alaina bi dhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.